Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah wa sekalian, di kesempatan kali ini kita berjumpa dalam kajian online, yaitu mengkaji ilmu balaghah. Kita masih di pembahasan tentang musnad ilaih, ya. Bagaimana kondisi-kondisi dari musnad ilaih. Ya, dan masih membahas tentang kondisi musnad ilaih yang ma'rifah. Ya, ketika berupa ma'rifah, apa saja ya petunjuk makna ya yang diberikannya, yaitu yang sudah kita bahas. Ma'rifah dalam kondisi dengan domir, ya. Ini baru 3 ya sebelumnya. Domir dengan alam, ya, nama, dan dengan mausul. Berikutnya kita lanjut ma'rifah dengan isim isyarah. Al-mu'arrafu bismil isyarah, ya. Jadi ma'rifah dengan isim isyarah, ya, ada beberapa faedah makna. Isyarah itu sebagaimana kita tahu, ya, ada yang isyarah lil qarib, isyarah lil ba'id dalam ilmu nahu itu, ya. Tapi kalau dalam ilmu balaghah ditambah, ya, jadi dalam menurut ulama ahli balaghah, yaitu bukan hanya 2, ya, bukan hanya lil qarib dan lil ba'id, ya, tetapi ada li tawasud, pertengahan, ya. Nah, inilah perbedaannya, ya, di sini antara para ulama nahu yang menganggap bahwa isyarah itu hanya 2, ya, lil qarib dan ba'id, ya, sedangkan para ulama balaghah mayoritasnya, ya, membagi kepada 3, qarib, mutawasid, dan ba'id. Makanya Syekh Ahdari, ya, dalam matan Jauharul Maknun, ya, itu mengikuti ulama nahu, ya, dalam membaginya di matan beliau, ya, yaitu mengatakan wabil isyarah li kasfil hal min qurbin au bu'din. Ini cuma 2 disebutkannya. Jadi kalau kita lihat di kitab-kitab balaghah yang lain, ya, itu mereka membagi 3. Maka di sini saya sebutkan 3, ya. Yang pertama, bayanu halihi fil qurbi, ya, menjelaskan kondisinya dalam dekatnya, ya, dalam dekatnya. Ya, tentu berarti menggunakan isyarah lil qarib, ya, sebenarnya yang kita tahu, ya, hadani haulai hadhihi hatani haulai, ya. Misalnya contohnya dalam ayat surat Yusuf ayat 65, ya, auzubillahi minasyaitonir rajim, hadhihi bid'at. Inilah barang-barang kita. Ya, jadi kenapa menggunakan hadhihi di sini? Ini kan musnad ilaih, ini mubtada, hadhihi bid'atun. Yani mubtada musnad ilaih menggunakan isim isyarah, ya, karena untuk menunjukkan keadaannya yang dekat, ya. Ini gitu yang dekat.
Yang kedua, bayanu halihi fit tawassuti. Menjelaskan keadaannya dalam pertengahan ya. Jadi sebetulnya masuk ke bait ya jauh, cuman dia mutawasid gitu, tidak terlalu jauh. Zaka ya, zaka waladi itu anakku. Ya, jadi itunya tuh tidak terlalu jauh. Ya, makanya untuk yang mutawasid ini menggunakan zaka. Jadi lamnya tidak digunakan ya. Kalau menggunakan zalika berarti dia bain. Ya, sama dengan kalau yang isyarah lil makan ya lil makan baid, syarat untuk tempat yang jauh ya huna itu kan ada hunaka ada hunalika ya. Kalau hunaka itu tergolong tawasud tengahan ya, tapi kalau yang baid itu menggunakan hunalika, ada lamnya di situ ya. Jadi kalau yang hunalika ya, kemudian juga sama ya Hanna, Hinna itu termasuk lil ba'id. Ya, yang ketiga bayanu alih fil bu'di ya dalam jawaban. Contohnya zalika yaumul wa'id, itulah hari yang dijanjikan. Menggunakan zalika. Nah, yang keempat istijhalul muhatab wa ta'rid ya bi ghobawatihi hatta ka'annahu la yafham ghairul mahsusi. Jadi menganggap bodoh. Nah, ini jadi menganggap bodoh lawan bicara ya, dan menyindir dengan kebodohannya ya, sampai seakan-akan dia itu tidak memahami kecuali yang mahsus ya, bisa dijangkau dengan indera ya. Ya kan susunannya saya buat sesuai dengan susunan yang ada di Jawahar Maknun ya. Dalam Jawahar Maknun dikatakan wabil isyarah li kasfil hali min kurbin au bu'din walistijhali. Menganggap bodoh ya orang yang pelawan bicaranya itu. Kaqaulil Farazdak yukhatibu Jariran. Seperti perkataan Farazdak yang berbicara kepada Jarir. Ya ulaika abai faji'ni bimislihim. Idza jama'atna ya Jarir al-majami'u. Nah, itu menggunakan ulaika abai, itulah ya bapak-bapak kita. Ya, jadi menganggap lawan bicaranya itu bodoh ya. Jadi menggunakan isim isyarah yang supaya lebih jelas ya bagi mereka sebagai suatu hal yang bisa diindra ya, di suatu yang fisik ya. Fajid maka datangkanlah kepada kaum muslim yang seperti mereka ya, apabila perkumpulan-perkumpulan ya itu mengumpulkan kami wahai Jarir. Ya, jadi maksudnya mau mengadu gitu ya dengan kebanggaan orang tua ayah-ayah mereka. Jadi itu yang keempat ya, istijhal. Kemudian berikutnya tamyizuhu ghayata tamyiz. Membedakannya dia dengan membedakan apa namanya? eh, dengan sebeda-bedanya ini.
Membedakan dengan sebeda-bedanya. Di goya itu artinya kan puncak. Jadi agar sangat jelas ya perbedaannya ya, maka dengan menggunakan sim isyarah. Ya dalam Jawahar Maknun juga disebutkan au ghayati tamyiz. Ya ghayati tamyiz. Li ihdarihi fi dhihni sami untuk menghadirkannya dalam pikiran orang yang mendengar hisan bil isyarah. Ya agar sebagai sesuatu yang indrawi ya fisik dengan isyarat kakau Ibnu Rumi. Seperti perkataan Ibnu Rumi, hada Abu Sokri bardan fi mahasinihi min nasli syaiban bainad dhali was salami. Ini adalah Abu Zofar ya. Ini untuk membedakan Abu Zofar ini dengan yang lain ya agar jelas perbedaan dia itu dengan sejelas-jelasnya. Ya, atau tamyiz. Fardan ya apa namanya menyendiri ya artinya unik ya tidak ada yang menyamainya fi mahasinihi dalam kebaikan atau kebagusan-kebagusannya ya dari nasab Syaiban ya keturunan Syaiban bainad dhali wa salimi antara orang yang tersesat dan yang selamat. Ya, jadi ini tujuannya untuk membedakan dengan yang lainnya. Ya, berikutnya at-ta'zim. Ya, wa ta'zimi ya, at-ta'zim ay qasdu ta'zimihi bil qurbi. Nah, ini juga bisa dengan isyarah bil qurbi ya, bisa juga dengan bu'di. Misalnya dengan kurbi isyarah bil qarib tapi untuk menunjukkan apa penghormatan ya atau pemuliaannya. Misalnya inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Al-Qur'an ini ya, menyebutkan Al-Qur'an ini ya, untuk memuliakannya yahdi lillati hiya aqwam. Berikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Awil bu'di ya atau dengan isyarah dengan lil bu'di ya nahu zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab itulah ya menggunakan zalikal kitab tujuannya untuk ta'zim memuliakan. Wa minhu ya diantaranya juga tilka ayatullah itulah ayat-ayat Allah. Ya tujuannya untuk memuliakan ayat-ayat Allah itu. Yang ketujuh sebaliknya ya wa ta'zimi wal hatti ya. Itu al hattu ayat tahqir yaitu sebaliknya dari ta'zim yaitu untuk merendahkan menghinakan. Baik itu bil qurbi ya dengan yang dekat. Nah contoh hal hadza illa basyarun mislukum. Ini kan perkataannya orang-orang kafir ya yang merendahkan kepada Nabi. Mereka mengatakan tiada lain ini kan adalah hanya manusia seperti kalian gitu. Ya, jadi haza menggunakan isim isyarah hadza ini tujuannya untuk merendahkan ya tahkir. Ya atau wal bu'di jauh fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menelantarkan anak yatim. Itulah nah di sini tujuannya untuk merendahkan ya untuk menyebutkan posisinya yang rendah yang hina ya. Wa tanbihi ya berikutnya tanbih memberikan peringatan ya.
agar menjadi perhatian ya. Tanbih ala anna musyar ilaih, bahwa musyar ilaihnya yang ditunjukinya al muaqab bi ausafin jadirin, ya yang di apa namanya, diberi komentar ya setelahnya, atau diberi embel-embel ya setelahnya, ditambah keterangan ya bi ausaf dengan sifat-sifat. Ya, jadir ya, bi ausofin ya dengan sifat-sifat. Jadirun ini khobar dari anna ya. Anal musyara ilaihi al muaqqaba bi ausofin jadirun. Ya, yaitu layak ya li ajli tilkal ausof, ya untuk sifat-sifat itu ya bima yudkaru ba'da ismi isyarah, dengan apa yang disebutkan setelah isim isyarah. Ya, jadi apa namanya, menunjukkan kelayakan ya yang diberi isyarat, yang ditunjuki itu dengan sifat-sifat ya yang disebutkan setelah isim isyarahnya. Ya, ulaika ala hudan. Mereka itulah. Ini kan isim isyarah. Mubtada'nya. Ulaika ala hudan mirobihim. Ini sifat di atas petunjuk dari Rob mereka. Ya, nah jadi sifat yang disebutkan ini layak apa disematkan ya kepada mereka itu, ulaika, pada yang ditunjuki itu. Ya, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, muflihun ini kan sifatnya, humul muflihun. Ya, menunjukkan bahwa ulaika yang ditunjukinya itu layak menyandang sifat-sifat ini. Kemudian yang ke-9 ya, at-tafkhim. At-tanbih wa tafkhim ini yang di di Jauhar Maknun terakhir ya. Jadi apa namanya, saya mengikuti di Jauhar Maknun sebenarnya, tapi kemudian kalau ada tambahan ya kita tambahkan ya yang tidak disebutkan ya, sebagaimana disebutkan di kitab-kitab yang lain. At-tafhim ini ayat ziyadatu ta'zim. Nah, sebetulnya kan yang ta'zim itu kan ada tadi ya. Untuk ta'zim itu tadi seperti hada apa namanya, hadal kitab ya, hadal Quran ya, hadirilati ya aqwam ya dari kitab, itu kan takzim. Nah, tetapi di sini disebutkan lagi tafkhim, maknanya kan sebetulnya sama. Nah, cuman kenapa disebut lagi ini lebih gitu ya, lebih lagi pengagungannya ya, eh, lebih dari takzim, ziyadat takzim. Ya, contoh hadza zaidun alladzi tasma'u bihi. Inilah Zaid yang kamu dengar itu. Jadi orang itu udah sering mendengar ya tentang Zaid, tapi baru melihat ya. Maka hadza ya, hadza Zaidun alladzi tasma'u bihi. Ya, nah kemudian nah, tambahan dua di sini ya, 10 dan 11 yang tidak ada di Jawahar Maknun. Izharul istighrab, menampakkan ke apa, asik, keasingan yang menganggap asing. Nah, kakau li syairi, seperti perkataan seorang penyair ya, kam akilun ayat madzahibuhu wa jahirun jahirun talaqahu marzuqan
Hadzal ladzi tarakal awhama hairatan wa sayyarul alam an-nahrira zindiqa. Ya, berapa banyak orang yang berakal yang apa namanya lemah ya madhab-madhabnya jahil, orang yang bodoh. Tapi dia diberikan rizki gitu ya. Jadi orang yang berakal tapi kemudian lemah ya pendapat-pendapatnya, tapi ada orang yang jahil yang justru dia lebih diberi rizki mudah misalnya untuk memahaminya. Jadi tidak menutup kemungkinan alim bisa sulit memahami ya, lemah, tapi justru orang jahil justru mudah memahami. Bisa aja seperti itu. Ini kan sesuatu yang aneh, ini yang asing. Nah, hadzal ladzi tarakal awham hairatan, ini yang meninggalkan waham-waham itu ya, asumsi-asumsi itu hairatan dalam keadaan eh, bingung ya. Fasayyarul aliman nahrir, menjadikan alim yang seorang alim yang berilmu ya, yang apa namanya yang mulia, yang tinggi ya keilmuannya itu nahrir zindikon, sebagai zindik. Ya, jadi ini bisa aja orang yang berakal banyak ilmu tapi kemudian membuat bingung nih dengan keilmuannya. Suatu yang mudah dia jadi bingung, jadi sulit, sehingga menjadikan orang alim tersebut jadi zindik ya, karena kebingungannya itu. Tapi justru orang yang jahil, yang awam begitu ya, tapi dia diberi rezeki dengan pemahaman yang benar, mudah ya memahami hal yang mudah. Nah, ini menggunakan kata hadza ya, isim isyarah di sini adalah untuk mengungkapkan keasingan ya, menganggap ini adalah sesuatu yang aneh, yang asing gitu, yang aneh. Orang berilmu kok jadi rumit gitu ya, memahami hal-hal yang mudah ya, tapi orang yang biasa, yang jahil, yang awam ya mudah untuk memahami itu. Nah, ini sesuatu yang menjadi keanehan. Kemudian yang ke-11, an la yakuna tariqun ila ma'rifatil musnad ilaih ila bismil isyarah. Ya, tidak ada cara lain ya untuk sampai ya untuk mengetahui musnad ilaihnya kecuali dengan isim isyarah ini. Ya, bi an yakuna hadiron mahsusan, ya dengan dia itu hadir ya secara fisik ya, dapat dilihat, dijangkau oleh indera susan ya, wala ya'riful mutakallimu wassami'u ismaul ghos. Ya, baik itu pembicara atau pendengar tidak mengetahui namanya khusus, wa wasfahu, dan sifatnya. Jadi kalau tidak pakai isim isyarah itu tidak bisa dia untuk sampai kepada musnad ilaih itu, untuk menyebutkan itu nggak bisa karena dia nggak tahu namanya, nggak tahu sifatnya aja juga, ya bisa disebut ini gitu kan, ini yang ini. Tapi uli hadza, misalnya seorang pembeli dia tidak tahu ini namanya apa gitu kan, sifatnya bagaimana ya, jadi dia nyebutkan ini aja udah gitu, karena kan hadir ya, bisa ditunjuk. Apakah kamu menjual ini? Nah, ini itu apa, dia nggak tahu apa ya, hanya bisa menyebut ini saja gitu. Jadi tidak ada cara lain ya untuk menyebut musnad ilah itu ya kecuali dengan isim isyarah.
Dan itulah 11 tujuan ya mengapa Senadi ilah itu menggunakan isim isyarah ya. Faidah maknanya. Kemudian yang berikutnya al-mu'arrafu bi'al. Ma'rifah dengan alif lam. Ya, di Al-Jawahar Maknu dikatakan wa kaunuhu billami fin nahwi ulim lakin al-istiqraqa fiha munqasim. Ya ila hakiki wa urfi wa fi fardin minal jam'i ammu faktafi. Keadaannya dengan lam dalam nahu itu diketahui. Ya, nah di sini eh, dengan alif lam atau dengan lam diketahui ya. Maksudnya dalam ilmu nahu juga sudah dibahas. Ya, sudah dibahas tentang macam-macam ma'rifah dengan alif lam, fungsi-fungsinya itu. Ya, fungsi-fungsi ya atau macam-macamnya. Jadi ulim telah diketahui. Ya, ini mengisyaratkan ya di ya, Al-Ahdori ini bahwa belajar ilmu balaghah itu ya setelah belajar ilmu nahu gitu. Karena dalam ilmu nahu sebagian makna-maknanya sudah disebut. Balaghah ini lebih mendalami lagi ya makna-makna itu. Dan dalam ilmu nahu itu ada perbedaan ya para ulama nahu apakah ma'rifahnya itu dengan alif lam ya dengan alif dan lam dua-duanya ya eh, seperti yang menjadi pendapatnya Khalil ya bin Ahmad. Ya, ada juga yang mengatakan lamnya saja. Ya, jadi kalau mengatakan alif dan lamnya ya itu sebagai ma'rifahnya ya berarti alifnya alif asli, huruf asli. Nah, ada yang mengatakan lam saja yang menjadi apa tanda ma'rifahnya itu sedangkan alifnya alif atau hamzah ya adalah hamzah wasol. Kalau dengan a-nya kalau al dengan al berarti itu hamzah asli ya. Tapi kalau hanya lamnya saja hamzahnya hamzah wasol, hamzah wasli. Ya itu seperti pendapat Sibawe ya. Ya seperti dalam apa Alfiyah ya dikatakan bahwa tentang al itu ya, al harfu ta'rifin ya awil lamu faqat itu kan. Al yaitu hamzah dan lam harfu ta'rif huruf ta'rif awil lamu faqat atau lam saja ya fanamatun arabta kul fihin namat. Ya kalau namatun nakiro kamu buat marifah menjadi an namat ditambah alif lam. Nah di sini Al-Ahdari dalam Jawahar Maknun menyebutkan bilam kaunuhu bilam berarti dia memilih yang bahwa yang ma'rifahnya itu adalah lamnya saja huruf ma'rifahnya. Nah, dalam ilmu nahu itu sudah diketahui pembagian dari al ya, ma'rifah dengan al, fungsi-fungsinya ya, yaitu ada dua, ya al-mu'arrab bi al yakunu lil ahdiyah wa lil jinsiyah. Jadi, ma'rifah dengan al itu bisa ya ada yang ahdiyah, ya, lil ahdi. Lil ahdi itu artinya menunjukkan sesuatu yang ma'rifah ini memang sudah diketahui ya. Jadi diketahuinya ada yang menunjukkan kepada tertuju ya kepada individu tertentu ahdiyah
Nah, ada jinsiyah. Nah, kalau jinsiyah itu diketahui juga karena kan sama-sama ma'rifah. Nah, cuman tidak menunjukkan kepada individu tertentu ya, tetapi menunjukkan kepada jenisnya ya secara umum. Ya, secara umum kepada jenis ya. Jadi di situ ada makna yang menyeluruh ya kalau jinsiyah. Kalau ahdi itu maknanya hanya parsial saja ya, perorangan ya gitu, parsial. Sedangkan jinsiyah ini mengacu kepada jenisnya secara umum, secara keseluruhan. Nah, dari ahdiah dan jinsiyah ini juga ada pembagiannya, ada macam-macamnya. Ya, nah al-ahdiyah ya, ada tiga macamnya. Yang pertama ahadu zikri. Ya, al-ahdu zikri wahiyya ma sabaqa lima subiha zikrun fil kalam. Ya, yaitu yang telah terdahulu yang menyertainya ya lima subiha ya zikrun. Jadi maksudnya kan ada alif lam ini dia eh, apa namanya sudah disebutkan dalam perkataan itu sebelumnya. Ketika menggunakan al ya maksudnya ma'rifah diketahui yang tadi yang sudah disebutkan tadi itu gitu. Jadi sehingga tidak menunjukkan umum tapi menunjukkan pada apa yang telah disebut tadi. Ya, di sini ada dibagi ada dua imma tasrihan baik itu secara jelas disebutkannya itu sebelumnya. Nah, contoh misalnya inna arsalna ilaikum rasulan. Sebenarnya kami mengutus kepada kalian seorang rasul syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan. Sebagaimana kami mengutus kepada Firaun seorang rasul. Nah, di sini kan seorang rasul itu Nabi Musa ya. Fa'asa Fir'aunur rasula fa'akhadna wa akhadha wabila. Maka Fir'aun mendurhakai rasul itu. Nah, di sini kata ar-rasula menggunakan alif lam. Ini ma'rifah. Nah, fungsi ma'rifahnya untuk apa? Ya, kan tidak menunjukkan semua rasul gitu. Tidak lil jinsi, istighraq ya, tidak menunjukkan keseluruhan, tapi rasul di situ adalah seorang rasul yang mana yang tadi disebut sebelumnya yaitu kama arsalna ila fir'auna rasulan. Rasulannya sudah disebutkan di situ. Maksudnya Nabi Musa. Lalu disebutkan dengan alif lam. Nah, di sini berarti ahdi dzikri ya yang sudah disebut sebelumnya. Ya, jadi misalnya Allahu nuru samawati wal ar ya masalu nurihi kamiskatin fiha misbah al misbahu fi zujajah. Ya, fiha misbahun itu kan nakiro sudah disebut. Lalu disebut lagi al misbahu lampu itu lampu yang mana yang tadi itu yang tadi disebut. Ya, ini yang namanya ahli dzikri ya. Jadi sudah disebut sebelumnya. Nah, baik secara jelas yaitu tadi Rasulullah disebut secara jelas wa imma talwihan ya ataupun disebutnya itu tidak jelas, tidak secara langsung. Ya, tapi ada isyarat yang menunjukkan ke sana. Nahu contoh walaisa zakaru kal unta. Tidaklah laki-laki itu seperti perempuan. Nah, kata az-zakaru itu kan faz-zakaru ya la wa illam yakun syarihan. Meskipun tidak jelas disebutkan sebelumnya itu ila annahu isyarah ila ma fil ayat qablahu. Ya, tapi dia isyarat kepada huruf ma ya pada ayat sebelumnya. Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran. Kata zakarnya belum ada penyebutan di sebelumnya itu kan tidak ada. Ya, tapi itu sudah dipahami. Ya, ada yang menunjukkan kepada itu. Ya, kata laki-laki itu walaupun tidak disebut secara lafadznya. Yaitu ketika disebut ma ya dalam ayat sebelumnya
Ya, Tuhanku, sungguhnya aku bernazar untukmu apa yang ada di dalam perutku. Ma fi batni muharroron. Sebagai muharror ya, orang yang mengabdi ya di masjid. Ya, nah ini kan kata muharror itu mm, biasa untuk laki-laki ya, tidak untuk perempuan. Gitu. Jadi secara isyarat saja ya, tidak secara langsung. Ya, sebentar ada tamu dulu ya. Ya. Kemudian yang kedua ya al-ahdul hissi atau bisa disebut juga al-ahdul huduri ya. Jadi sudah diketahuinya itu secara fisik ya atau hadir. Ya, jadi bukan dengan menyebutkan sebelumnya ya, bukan, tapi memang hadir secara fisik ketika pembicaraan itu berlangsung. Wahia an yakuna mashubuha hadiron ya. Jadi mashubnya ya apa yang ditunjuki oleh alif lamnya itu hadir ya, misalnya ya al yauma akmaltu lakum dinakum. Ya al yauma, nah, di situ kan ada alif lam ya, marifai hari. Hari mana hari ini ya, hari yang hadir ini sekarang gitu. Ya hari yang hadir ini sekarang ketika ayat ini turun ya akmaltu lakum dinakum. Begitu seperti ketika kita mengatakan hal Arab tarrajul, apakah kamu tahu lelaki ya, lelaki itu hadir itu ada di situ. Ya, nah ar-rajulnya itu lelaki-laki yang mana ya? Ya, yang hadir itu yang ada fisiknya ada di situ. Ya, nah ini yang disebut dengan adulisi ya huduri. Nah, yang ketiga al-ahdul zihni. Nah, kalau ahdul zihni ini diketahuinya itu oleh akal kita. Wahia an yakuna masubuha ahdan zihnan. Ya, masubnya itu diketahui oleh akal, oleh pikiran, fayas riful fikru ilaihi. Ya, pikiran itu tertuju kepadanya bimujarodi nutki bihi, ya, dengan semata-mata menyebutkannya. Jadi ketika disebutkan itu, pikiran kita udah tertuju ke sana. Ya, tanpa ada penyebutan sebelumnya, tanpa ada hadir langsung gitu ya. Saat pembicaraan itu, nah ini yang disebut dengan ahadud dzihni. Ya, misalnya ketika disebut di dalam Al-Quran ya tentang an-nar. Ya, fa'ilam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narul lati waquduhan nas wal hijarah wa idatil kafirin. Ya, takutlah nar. Nah, di sini kan makna aslinya kan api ya. Ya, tapi ini sudah tertuju pikiran kita maksudnya adalah neraka. Ya, maksudnya neraka. Walaupun sebelumnya itu belum ada penyebutannya. Ya, atau misalnya dalam ayat yang menyebutkan apa antara Nabi dan Abu Bakar ya idhuma fil ghari misalnya. Ketika keduanya di gua ya. Nah, itu kan fil ghari al ghari alif lam di situ menunjukkan sudah diketahui yaitu zihni tertuju maksud dari gua itu kan adalah gua Tsaur ya, ghar Tsaur. Ya, tidak ada penyebutan sebelumnya dan juga tidak hadir ketika itu turun. Tapi pikiran orang sudah tertuju, sudah tahu bahwa ketika itu Nabi dan Abu Bakar itu kan berada di Gua Saur. Itu ahlu zihni ya. Nah, kemudian berikutnya al-jinsiyah. Nah, al-jinsiyah yang pertama bisa menunjukkan lil istighraq.
Nah, kalau istighraq itu mencakup seluruhnya ya. Wahya kismani, yaitu ada dua, listighraqi jami'i afrodihi. Ya, untuk karena istighraq itu ada menyeluruh ya. Menyeluruh mencakup seluruh satuan-satuannya. Ya, contoh wa khuliqal insanu dhaifa. Diciptakan manusia dalam keadaan lemah. Jadi kan insan di sini semua manusia, mencakup semua, bukan manusia tertentu ya, bukan satu orang, tapi menunjukkan jenis secara keseluruhannya. Ya, innal insana lafi khusrin. Ya, sungguhnya manusia itu semuanya. Makanya setelahnya diberi pengecualian kan, illal ladzina amanu ya. Tanda umum itu kan bahwa setelahnya disebutkan istisna pengecualian. Berarti itu menunjukkan umum. Nah, ini namanya istighraq. Tapi ini juga bisa dibagi dua ya. Ada yang istighraq li jami afrodihi. Dan ini makna asal ya. Mana secara hakikinya istighraq jami afrodihi. Nah, ada istighraq jami khosaisihi. Mencakup seluruh khususannya. Bukan seluruh afrodnya. Tapi hanya kekhususannya saja. Ya, contoh antar rojul. Kamu ini seorang lelaki. Antar rojul. Nah, di sini kan rojul bukan mencakup semua rojul kan gitu. Bukan mencakup semua rojul, tapi istama'at fika kulu sifati rijal ya. Terkumpul padamu seluruh sifat-sifat lelaki. Kamu ini lelaki sejati begitu. Seluruh sifat lelaki ada pada kamu. Ya, jadi ini untuk mencakup seluruh kekhususannya, bukan seluruh afrod ya dari rijal itu. Ya, nah kalau yang istighraq jami hosois ini dianggap sebagai majas. Penggunaan yang ini istighraqnya ya, majas ya tidak hakiki. Nah, wal istighraq li jami afrodi kismana. Istighraq li jami afrodi juga ini ada dua ya, ada hakiki kama usila ya sebagaimana yang dicontohkan tadi ya kulikol insan dan insan. Ya, ini hakiki. Nah, ada yang urfi ya, mencakup keseluruhan tapi tidak semua gitu ya. Misalnya Jamiul Amir atau Jar ya atau dalam kitab lain Jamiul Amir As-Saghah ya sebagai dalam kitab Talkhis ya. Ayat tujar memlakati seluruh pemimpin itu adalah pedagang tujar. Ya, ayat tujar memlakati yaitu apa namanya eh, dagang dari kekuasaannya saja ya, bukan seluruh alam, seluruh dunia. Ya, jadi penyebutan at-tujar di sini ya alif lam walaupun dia menunjukkan istighraq ya, tapi istighraqnya tidak hakiki, tidak mencakup semua. Ya hanya pada apa namanya wilayah tertentu saja. Ya, nah ini urfi ya disebutnya dan ini yang disebut oleh apa namanya Al-Akhdari ya dalam Jawhar Maknun sebagai tambahan untuk jadi perhatian ya yang mungkin belum dibahas dalam ilmu nahu ya maka beliau katakan lakin al istighraq fiha munqasim ila hakiki wa urfi. Istighraq itu terbagi ya kepada hakiki dan urfi. Wa fi fardin minal jami' ammu faktafi. Nah, pada bentuk mufrad itu lebih umum daripada bentuk jamak ya.
Maka ikutilah ia ya, perhatikanlah ia. Jadi maksudnya kalau menggunakan bentuk mufrad untuk istighraq seperti seperti tadi kan innal insan khuliqal insan itu kan bentuk lafadznya kan mufrad ya al insan. Nah, justru dengan menyebutkan bentuk mufrad pada al yang lil istighraq ini justru lebih umum, lebih kuat keumumannya daripada menggunakan jamak anas misalnya. Ya, seperti tadi ya, apa ar-rajul ya misalnya ya. Itu lebih kuat keumumannya daripada ar-rijal ya jamaknya. Jadi justru dalam alif lam ya untuk istighraq ini menggunakan lafaz mufrad lebih kuat keumumannya ya daripada menggunakan bentuk jamaknya. Wa alamatu al-istighraqiyya an yasluha wuqu'u kulli mawqi'an. Nah, tanda alif lam istighraq ini yaitu layak ya cocok diberikannya kata kulu pada tempatnya. Ya, terdapatnya kata kulu. Ya, jadi istighraq ini menunjukkan mana istighraq ketika ditambahkan kata kulu itu cocok, ya, sesuai, ya, tidak merubah arti. Ya, misal wahulikal insan dhaifa, wahuliko kullul insani dhaifa. Maknanya kan begitu. Innal insana lafi husrin. Inna kulla insani lafi husrin. Jadi maknanya itu menunjukkan kulla semuanya. Nah, itulah istighraq. Yang kedua ya libayanil hakikoh untuk menjelaskan hakikatnya. Nah, ini mah tidak mencakup keseluruhan, tapi jinsiah juga gitu termasuk kepada jenis ya tidak menunjukkan individu tertentu ya seperti lil ahdi tadi. Ya, tapi menunjukkan kepada jenis yang jenis itu juga cakupannya juga banyak gitu. Walaupun tidak menunjukkan seluruhnya. Ya, jadi menjelaskan jenisnya, misalnya al-insan hayawanun natik. Manusia itu adalah hewan yang berpikir ya. Ini para ahli mantik bisa mendefinisikan ini al-insan hayawanun natik. Hewan yang berpikir. Nah, ini kan al-insan di sini sedang menjelaskan hakikat dari manusia itu. Ya, tanpa melihat cakupannya apa, kepada keseluruhannya. Ya, karena bisa saja ada yang manusia yang tidak lagi berpikir ya, seperti orang gila misalnya. Jadi ar-rajulu. Jadi kalau yang hakikah ini tidak menafikan ya ada yang apa namanya keluar gitu ya dari hakikatnya ini. Karena tidak menunjukkan secara keseluruhan. Jadi ada saja pengecualiannya itu. Ya atau yang keluar ya dari penyebutannya ini. Jadi hanya mengacu kepada jenisnya ya secara hakikat, secara asal begitu. Secara asalnya ya misalnya ar-rajul khairum minal mar'ah. Ya, laki-laki lebih baik daripada perempuan. Ini hakikat asalnya kan begitu. Karena ar-rijal itu kan qawwamuna 'alan nisa itu pemimpin ya tentu. Kenapa dia jadi pemimpin lebih baik? Ya, ini hanya secara hakikatnya saja seperti itu, secara asal, tapi tidak menafikan pada kenyataannya ada perempuan yang lebih baik daripada laki-laki gitu. Pada kenyataannya. Jadi ini untuk menjelaskan hakikat saja, tidak menunjukkan seluruh. Jadi ketika dikatakan laki-laki lebih baik dari perempuan, ini secara asal tidak memaksudkan seluruh laki-laki lebih baik dari perempuan, tidak, ya kan? Begitu. Laki-laki lebih kuat daripada perempuan, itu secara asal kan hakikatnya begitu. Tapi kan ada perempuan yang lebih kuat dari laki-laki, misalnya begitu. Ya, nah yang terakhir al-mu'arab bil idhofah.
Ya, tapi di sini saya belum pindahkan ya. Kita lihat di kitabnya. Yang terakhir itu makrifah dengan mengidofatkan. Idofatkan kepada makrifah lagi ya. Karena yang diidofatkan kepada makrifah ya adalah makrifah. Yang pertama itu fungsinya lil ikhtisar. Untuk meringkas, nahu ja'a gulami telah datang pembantuku. Fa'innahu ahsan min qaulika ja'al gulam alladzili. Itu lebih ringkas daripada kamu mengatakan telah datang apa pembantu yang dia itu milikku. Itu al-gulam alladzili itu kan kepanjangan. Diringkas jadi gulami. Jadi idofah ini fungsinya bisa untuk meringkas. Ya dalam Jauhar Maknun dikatakan wabil idofah li hasrin wa ikhtisar. Itu yang pertama ya. Untuk ikhtisar, untuk meringkas di sini kita lihat langsung di syarah ya Jauhar Maknun. Ya contoh lainnya ada syair ya hawaya ma'arok bil yamanin mus'idu janibun jusmani bimakah musaku. Ya kata hawaya keinginanku itu lebih ringkas daripada mengatakan allazi ahwahu ya kepanjangan. Ya dan juga karena memang konteks apa namanya makomnya itu sempit karena keadaannya ada di penjara dan yang dia inginkan yaitu rohil ya apa namanya meninggal ya. Jadi ingin bersama Rokbi rombongan Yamanin ya. Musiru jari Jusmani di Makkah ya Musaku. Jasadnya ada di Mekah. Jadi yang pertama untuk meringkas. Ya, yang kedua tasrif ya yaitu untuk memuliakan. Awali wasanin ya awalin wasanin dalam Jauhar Maknun. Baik memuliakan yang pertama dan yang kedua. Yang pertama maksudnya mudhofnya kan. Yang kedua maksudnya mudhof ilaihnya. Nah, contoh dari memuliakan mudhof, contoh ummatu Muhammadin marhumah. Umat Muhammad itu diberi rahmat. Ya, itu kan untuk memuliakan mudhof itu ummatunya. Karena memang didapatkan kepada Nabi. Nabi mulia gitu kan. Nabi mulia, makanya umat didapatkan kepada Nabi ya untuk memuliakan umat tersebut. Karena umat tersebut umatnya Nabi Muhammad. Atau sebaliknya memuliakan mudhof ilaih Nabi Yuna ya Nabi Yuna Nabi kita. Nah, kenapa menyebutkan kita ya untuk memuliakan karena mudhofnya kan Nabi. Jadi memuliakan mudhof ilaih kalau ini sebaliknya Muhammadun Abdurul Ana. Ya tasrif dan awalin wasani wahtiqor. Nah, yang kedua sebaliknya untuk merendahkan. Ya, yaitu merendahkan juga sama ya awalin dan sani juga. Tahkir mudhaf merendahkan mudhaf ya, waladul hijam hadir ya atau contoh lain waladul lisi misalnya hadir ya anak pencuri itu hadir. Nah menghinakan mudhaf kalau anak kenapa karena dia didapatkan kepada pencuri misalnya. Nah, jadi supaya si anaknya itu juga posisinya rendah karena dia anak pencuri ya, atau sebaliknya mudhaf ilaih ya ahu kalaim saudaramu yang hina itu ya hadir. Nah itu untuk kamu karena kamu dinisbatkan kepada saudara yang hina. Ya, itu kan tujuannya untuk merendahkan menurut ilahnya karena disandarkan kepada ini gitu kan. Ya, nah kemudian takafu ya ayat tamasul firutbah sama dalam posisi bihaitsu la muraja lil bada'a bi ahad afdal musadilai.
Ya, jadi kenapa disebut dengan mudhof ya, musnad ilaihnya tujuannya untuk menyamakan gitu ya. Semuanya ulama ul balad hadaru. Para ulama negeri ini telah hadir ya. Artinya para ulama itu sama ya, sejajar tanpa kemudian disebutkan masing-masingnya ya satu persatu ya, tapi disejajarkan semuanya sama-sama ulama negeri ini itu ulama ul balad hadaru. Yang berikutnya sa'amah, bosan. Sa'amatin. Sa'ay minha sa'ama mutakalim bisa min dzikri afrodi musnad ilai likasrotiha. Bosan ataupun pesimis ya. Pesimis pembicara dan pendengar dari menyebutkan satu persatu musnad ilai karena banyaknya ahlul balad harod hadoru. Jadi kalau disebutkan satu persatu, ini penduduk negeri kan banyak. Ya, orang akan lelah, akan capek, akan bosan nyebutnya satu persatu ya sama. Maka dinisbatkan saja ya sudah ahlul balad, penduduk negeri gitu ya. Kemudian ihfa menyembunyikan ihfaul musnad ilaih menyembunyikan musnad ilaih. Wasytrihi an ghairil muhatab ya dan menutupinya dari selain muhatab minas sami'in dari orang-orang yang hadir. Sahibuka taghayyara haluhu. Saudaramu itu telah berubah kondisinya. Nah, itu kan didepan saudaramu, artinya tidak mau menyebut nama ya supaya orang lain yang ada di situ ya tidak tahu ya. Yang tahu hanya dia dengan lawan bicara supaya yang lain tidak tahu. Jadi nyebutnya saudaramu itu atau temanmu itu supaya yang lain tidak tahu siapa kan gitu. Maka didobatkan kepada sahibu sahabatmu. Nah, kemudian ya hasin ya mendorong. Hasisami wa tahririhi ala ikram au idlal ya, mendorong pendengar dan tahrir ini sama artinya memotivasi untuk memuliakan atau sebaliknya menghinakan. Contoh sadiku ka ata ilaik. Temanmu datang kepadamu, itu temanmu itu datang kepada artinya kita disuruh untuk atau didorong untuk memuliakan dia karena dia adalah teman saya, teman-teman kamu itu gitu ya. Didorong untuk memuliakan. Ya, atau sebaliknya didorong untuk menghinakan adu kayuridu an yadharu alaik. Musuhmu ingin mengalahkanmu. Ya, kita didorong untuk bagaimana melemahkan dia, bukan memuliakan gitu kan. Itu adu kah itu musuhmu. Jadi ketika disebut musuhmu, kita terdorong untuk bisa melawan dia ya. Au majaz atau majaz minha tadammul idofa majazan latifan. Majaz secara lembut ya, tidak secara eh, tegas, secara halus ya, tidak secara tegas. Wala ni'ma darul muttaqin sebaik-baik apa namanya negeri ya, kampung orang-orang yang bertakwa. Udifat dar didapatkan dar itu kepada mutakin ma'ana dar mutakin wa ghairi. Dia adalah mutakin dan yang lain tisasim binaimnya karena keususan mereka dengan kenikmatannya. Jadi diofatkan ini karena apa namanya ada penghususannya. Ini majas. Ya kemudian yang terakhir al istihza ya untuk apa bergurau ya mengolok-olok ya kaqaulika liman ya'taqidu sholahati bid'ah seperti perkataanmu kepada orang yang meyakini kesolehan pelaku bid'ah shahibuka tarikus sholah temanmu itu ya yang meninggalkan sholat shahibuka nah, itu kan idofah diobatkan temanmu itu tarikus sholah yang meninggalkan sholat itu untuk mengolok-olok gitu kan kamu
kok menganggap soleh gitu kan orang pelaku bid'ah, padahal temanmu itu ya meninggalkan sholat. Ya artinya kan sholatnya tidak tidak sah gitu ya karena kebid'ahannya itu. Ya, nah di sini ada tambahan ya di syarah ini yang tidak disebut di Jauhar Maknun ya. Peminha diantaranya juga ghairu dzalik ya selain itu kal istighraq seperti istighraq. Nah, jadi mudhof ilaih apa idhofah juga ada ya. Misalnya fi'lullah jamil, perbuatan itu jamil ay kullu fardin min afradi fi'li, seluruh eh, macam dari perbuatannya itu bagus la yus'alu amma yaf'al bihadzal tambatan. Ada tambahan ya ada berfungsi istighraq juga menunjukkan umum juga ya ketika diidofatkan. Ya, itulah pembahasan tentang ma'rifah ya, kondisi. Jadi ada 6 ya, semua yang kita ketahui. Ma'rifah itu sudah kita bahas. Dua pertemuan ya, pertemuan pertama bahas tiga, ya sekarang tiga. Baik, sampai di situ ya pembahasan kita. Kalau ada yang ditanyakan nanti mungkin di grup saja ya. Nah, maghrib. Kulu qauli Kitabnya hadza. belum jadi tuh. Eh? Kitabnya belum jadi. Iya, Pak. Nanti Kitabnya bisa ya, insya belum Allah. cetak. Syukran ala Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi